Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pemuji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Sri Martin, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 1 Angkatan 2 Universitas Tadulako, NIM A61123262. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Mepanga, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 IPA 1 dengan konsep sistem pencernaan makanan, subkonsep zat makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke. Bagaimana hari ini? Baik. Siap untuk mengikuti proses pembelajaran? Siap. Terima kasih. Berikutnya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, ya, sebagai umat beragama, silakan berdoa dulu. Oke, Fatir, silakan pimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fatir sudah memimpin doanya hari ini. Kemudian ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ilham kenapa? Oke. Fatir, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Waktu kemarin sakit, kenapa Fatir? Sakit apa? Demam. Oke, demam. Kiki, bagaimana kabarnya? Oke. Ya, semua baik-baik saja. Nesya? Alhamdulillah baik. Fadil? Oke. Berarti hari ini semua sehat ya? Sehat. Hari ini hanya satu orang yang tidak hadir. Berarti adalah Ilham. Oke. Konsep pembelajaran hari ini yaitu tentang sistem pencernaan makanan pada manusia dengan subkonsep zat makanan. Hari ini ada yang sudah sarapan ke sekolah? Ya. Diki, makan apa dia sarapan tadi? Makan nasi kuning. Nasi kuning. Nasi kuning itu siapa yang tahu kandungan di nasi kuning itu? Oke, ada karbohidrat. Terus protein. Karbohidrat itu dia apa? Nasi. Oke, nasi. Protein? Bukan telur, daging. Nah ya, vitamin? Nah, di nasi kuning ada vitaminnya? Ada. Apa? Sayur. Ya, sayur. Oke, masuk juga vitamin C. Oke, supaya lebih bersemangat. Oke, supaya lebih bersemangat, supaya bertenaga. Oke, itu adalah fungsinya untuk kalian sarapan kalau ke sekolah. Oke, sekarang pembelajaran kita tentang sistem pencernaan makanan pada. Jadi materi hari ini yaitu tentang sistem pencernaan makanan, di mana subkonsepnya adalah zat makanan. Silakan kalian lihat, ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Nesya, coba silakan baca yang nomor satunya, apa tujuan pembelajarannya? Siswa mampu menjelaskan zat makanan yang diperoleh tubuh manusia secara hemat setelah melakukan diskusi kelompok. Itu adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Diki, tujuan pembelajaran yang kedua. Siswa mampu mengidentifikasi kandungan dan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia secara tepat setelah melakukan diskusi kelompok. Rehan, yang ketiga. Siswa mampu menganalisis fungsi zat makanan yang diperlukan
oleh tubuh manusia secara cepat setelah melakukan diskusi kelompok. Naya, yang keempat. Siswa mampu menguraikan dampak kekurangan gizi bagi tubuh manusia secara cepat setelah melakukan diskusi kelompok. Ya, itulah 4 tujuan yang harus kita selesaikan dalam proses pembelajaran hari ini. Kemudian proses penilaian yang akan Ibu ambil yaitu satu, pada saat nilai untuk pengetahuan Ibu kasih sebesar tes tertulis. Kemudian untuk keterampilan Ibu ambil penilaiannya dari keaktifan kalian dalam melakukan diskusi kelompok. Terus untuk nilai sikap Ibu ambil nilai nanti kalian tentang sikapnya kamu pada saat kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Itulah proses penilaian yang akan Ibu ambil nanti. Kemudian, oke, sekarang kita masuk dalam proses pembelajaran. Ibu tampilkan media dari proses pembelajaran hari ini. Itu adalah tujuannya. Kemudian, ini adalah konsep pembelajaran hari ini ya. Sistem pencernaan makanan pada manusia, subkonsep makanan, dengan kemudian tujuan yang sudah dibacakan tadi dengan teman kalian. Oke, yang kita bahas di sini yaitu tentang zat makanan. Oke, zat makanan. Ini pada dasarnya makhluk hidup harus memenuhi kebutuhan energi dengan cara mengkonsumsi makanan. Maka tersebut kemudian diuraikan dalam sistem pencernaan. Zat makanan yang dapat dikelompokkan menurut jumlah dibutuhkan makhluk hidup, yaitu berarti zat makanannya ada 2 ya, zat makro dan mikro. Yang makro itu antara lain karbohidrat, protein, lemak, dan air. Kemudian yang mikro itu adalah vitamin dan mineral. Oke, jadi pembahasan kita hari ini zat-zat makanan yang kita bahas adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Oke ya. Ini adalah jenis makanan ya. Sambil kalian mengamati ini penjelasan Ibu, silakan kalian temukan permasalahan di sini ya. Jadi di media PowerPoint yang Ibu tampilkan ini adalah gambar adalah jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Ini adalah jenis makanan yang mengandung protein. Kemudian ini yang mengandung lemak. Silakan amati gambarnya ya. Ini adalah yang mengandung vitamin dan ini adalah tentang mineral. Jadi itu adalah, kalian bisa perhatikan gambarnya ya. Untuk kita bahas berikutnya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan oke, itu adalah gambarnya. Karbohidrat itu dibagi menjadi 3, ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul yang paling sederhana, yang termasuk monosakarida, glukosa, fruktosa, galaktosa. Jadi ketiga macam monosakarida itu dia terdapat pada buah-buahan, sedangkan monosakarida hasil akhir dari pemecahan karbohidrat lebih kompleks susunan molekulnya. Jadi kalau monosakarida ini adalah berarti susunan molekulnya itu lebih kompleks daripada yang disakarida dan polisakarida. Kalau polisakarida itu terdiri dari 2 molekul, ya kan. Kalau mono itu monokarbohidrat dia tersusun dari 1 molekul ya, yang paling sederhana. Tetapi dia memiliki susunan molekul yang paling kompleks, itu perbedaannya. Kalau disakarida itu dia tersusun atas 2 molekul monosakarida. Disakarida itu contohnya ada sukrosa, maltosa, dan laktosa.
seandainya kita memakan makanan yang kurang mengandung karbohidrat, apa yang terjadi? Apa yang tahu? Kurang mengandung karbohidrat. Contoh makanan dari karbohidrat itu ini ya. Ya, itu adalah gambar dari makanan yang mengandung karbohidrat. Apa yang terjadi kalau makanan ini tidak ada di dalam piring pada saat kalian makan? Karena fungsi dari karbohidrat itu adalah energi atau sumber energi. Oke, itu ya. Kemudian kita lanjut lagi tentang protein. Protein adalah zat makanan yang mengandung unsur karbon C, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein memiliki fungsi sebagai sumber energi, sama juga dengan karbohidrat ya. Dia ada sumber energi sebagai zat pembangun dalam tubuh, berperan dalam sistem zat penting tubuh seperti hormon dan enzim, perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Itu adalah fungsi dari protein. Jenis makanan yang mengandung protein ini ya, ada susu, ada daging, ikan. Coba bikin kalian baca lemak itu apa? Asam lemak jenuh, asam lemak. Yang di atas, yang di atas. Lemak sering disebut lipid dan tersusun atas unsur C, H, dan O. Di dalam satu molekul lemak terdapat satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Jadi lemak itu tersusun atas molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Lemak dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Fungsi dari lemak merupakan sebagai energi. Sebenarnya itu antara karbohidrat, vitamin, protein itu adalah semua zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi dia semua berfungsi sebagai sumber energi. Kemudian sebagai pelarut vitamin A, B ya, untuk menulis permasalahan yang kalian hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, baik sudah. Ya, silakan. Oke, Ibu siapa? Tri. Permasalahan apa yang kau dapatkan? Kenapa kita sudah banyak makan, itu tubuh kenapa orang kurus yang sudah banyak makan, tubuhnya tidak mengalami penyakit. Oke, lagi Naya, permasalahannya apa? Apa permasalahannya? Kenapa kita ke sekolah itu harus sarapan pagi? Itu adalah 2. Yang Vicky, permasalahannya tentang Kenapa pertumbuhan pada bayi ada yang cepat dan ada yang lambat? kenapa pertumbuhan pada bayi itu ada yang cepat dan ada yang lambat pertumbuhan. Oke, itu permasalahan yang ditemukan. Sebentar kalian hubungkan ke materi pembelajaran ya. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Permasalahannya ya, silahkan. Masalahnya apa yang terjadi pada tubuh kita jika terlalu berlebihan yang mengkonsumsi makanan seperti sumber lemak? Apa yang terjadi apabila mengkonsumsi makanan yang berlemak? Ya, tadi sesuai permasalahan yang disampaikan, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mengikuti permasalahan yang tadi disebutkan teman-temannya, atau ada yang mau bergabung dengan kelompok lain yang sesuai? Ya, seperti tadi permasalahan yang disampaikan oleh Diki tentang pertumbuhan pada bayi. Kalau Naya tentang sarapan pagi ya. Kenapa harus kita melakukan sarapan pagi? Kalau
disampaikan oleh apa tadi? Fatir apa? Dampak dari kelebihan lemak. Itu ada 4 permasalahan ya. Apakah kalian duduk berkelompok sesuai dengan permasalahannya kalian, atau yang mau pindah ke kelompok lain dan yang lain ke kelompok? Angkat tangan. Yang mana yang dipilih, duduk sesuai per kelompok atau duduk sesuai permasalahan yang didapatkan per kelompok? Oke. Setelah itu kalian bahas itu permasalahan yang kalian temukan tadi. Silakan diskusikan per kelompok dan ini dibagikan LKPD sambil kalian juga mengerjakan materi yang di LKPD dan bahan ajarnya supaya kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian temukan tadi. Per kelompok ya, dibagi LKPD-nya dengan bahan ajarnya. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya sesuai dengan apa yang di situ dan tuliskan LKPD permasalahan yang kamu temukan dari ibu menampilkan PowerPoint tadi. Silakan diskusi per kelompok ya. Selesaikan itu, baru habis itu kalian permasalahan yang menentukan solusi dari permasalahan yang kamu dapatkan dan dituliskan sesuai di LKPD. Silakan kelompok 2 menanggapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu makanan yang bisa mempengaruhi, yaitu protein seperti susu, telur, daging, dan ikan, dan juga ada ayam. Terima kasih. Jadi secara spesifiknya adalah ya makanan yang mengandung protein yang mempengaruhi itu ya berat badan supaya bertambah ya. Kalau berarti yang banyak makannya badannya masih kecil berarti kekurangan protein. Nah, ya. Dari kelompok lain mungkin ada lagi yang menanggapi. Kelompok 1 yang akan mendapatkan solusi jawaban dari kelompok pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menambahkan solusi, yaitu solusinya dengan memilih makanan-makanan yang baik dan mengunyah makanan hingga lumak sebelum ditelan agar dapat dicerna oleh sistem pencernaan. Terima kasih. Yang 1, mungkin pada saat dia melakukan proses pencernaan makanan di dalam mulut, itu makanannya kurang dia punya. Ada kan biasa yang makan begitu, hanya 1, 2 kali sampai 5 kali dia punya, dia setelan. Jadi proses penggilingan makanan itu ada kebanyakan jadi serat daripada jadi sumber tenaga. Oke, demikian adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Ya, kami berikan aplaus, silakan berikan aplaus. Terima kasih ya kelompok 2. Oke, silakan presentasi dari kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Setia Ramadhani, perwakilan kelompok 3, akan menjelaskan permasalahan dan solusi yang kami dapatkan dari hasil diskusi. Jadi permasalahan yang kami dapat adalah kenapa seseorang harus sarapan tiap pagi. Dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, maka kami mendapatkan solusi untuk menjalani hari. Setiap manusia memerlukan tenaga agar dapat melakukan segala aktivitas tanpa hambatan. Jadi untuk sarapan pagi kita harus memilih makanan yang ringan agar ketika beraktivitas tubuh tidak terasa berat. Sarapan pagi yang sehat adalah seperti buah-buahan, roti, telur, dan sayur-sayuran. Ya, diskusi dari kami. Apabila dari kelompok lain ada alternatif jawaban lain, dipersilahkan. Ya, itu adalah permasalahan dari kelompok 3.
fungsi dari sarapan pagi ya. Itu adalah mungkin ada alternatif jawaban dari kelompok lain, jawabannya mereka ya itu harus ya untuk sarapan pagi, karena kalau sarapan pagi itu kita bisa ringan-ringan, contohnya seperti buah-buahan yang mengandung zat-zat makanan yang paling dibutuhkan oleh tubuh. Dari kelompok lain mungkin ada alternatif solusi dari atau alternatif solusi yang diberikan ke. Oke, mungkin ada tambahan pertanyaan atau solusi? Ada pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewati, ingin memberikan sedikit pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya itu, bagaimana jika setiap hari seseorang sarapan dengan nasi? Itu adalah pertanyaan tadi kan dia dari kelompok 3 mengatakan harus sarapan. Bagaimana kalau sarapannya itu hanya nasi kuning? Oke, itu adalah pertanyaan dari kelompok 2. Apakah nasi kuning itu layak untuk dijadikan sarapan? Silakan tanggapan dari kelompok 3. Oke, terima kasih telah mengajukan pertanyaan. Sebenarnya nasi kuning itu bisa untuk dijadikan sarapan, karena tadi seperti yang saya paparkan pertama, bahwa sarapan itu adalah untuk menghasilkan energi untuk melakukan aktivitas. Tetapi kalau misalnya kita terlalu keseringan mengonsumsi makanan nasi kuning tiap paginya, nasi kuning itu sebenarnya sudah ada sumber energinya dari karbohidrat, tetapi protein dan mineral masih kurang di dalam nasi kuning tersebut. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya bisa sarapan nasi kuning tiap hari, tetapi untuk tubuh itu masih kekurangan memperoleh zat makanan dari nasi kuning tersebut. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Itu jawaban dari kelompok 3 bahwa nasi kuning itu layak atau tidak untuk dijadikan sarapan. Sebenarnya layak loh, itu ada hasil jawaban layak untuk nasi kuning. Tetapi di nasi kuning itu kan ada karbohidratnya. Tetapi kalau untuk asupan makanan sehari-hari itu tidak layak, karena tubuh kita itu memerlukan bukan cuma karbohidrat, harus ada vitamin, mineral, protein dan lemak, itu harus seimbang. Oke, mungkin ada tanggapan lagi dari kelompok lain. 1 untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Oh, mau bertanya? Oke, mereka ada pertanyaan untuk kelompok 3. Silakan. Kenapa sebagian orang mengalami sakit perut saat menjelang sarapan pagi? Pertanyaannya, kalau sarapan pagi itu kenapa ada sebagian yang sakit perut ya? Kalau setelah sarapan pagi. Oke, dari kelompok 3 menanggapinya, silakan. Tadi pertanyaan dari kelompok 1, mengapa setiap orang mengalami sakit perut setelah sarapan pagi? Ya sudah seperti yang saya paparkan pertama, bahwa untuk sarapan pagi itu harus memilih makanan yang ringan, seperti kayak sayur, buah-buahan, dan telur. Jadi kayak pertanyaan dari kelompok 2, apakah layak orang mengonsumsi nasi kuning masih pagi? Nah itu karena kita masih pagi itu kan biasa perut itu masih kosong, jadi ketika langsung diisi dengan nasi kuning yang notabene itu makanan berat, jadi lambung itu kaget dan sistem pencernaan juga kaget. Jadi itu mengapa kita mengalami sakit perut setelah sarapan pagi. Contoh sarapan pagi yang bikin sakit perut itu biasa kayak nasi kuning atau makanan-makanan berat lainnya. Itulah solusi yang dapat saya berikan kepada kelompok 1. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Bagaimana kelompok 1? Cukup? Ya, ya, itu sesuai dengan jawaban dari kelompok 3 bahwa kalau kita sarapan biasa orang sakit perut itu ya, karena proses pencernaan
bicarakan tadi, masalah yang kita dapatkan yaitu apa yang terjadi pada tubuh kita jika terlalu berlebihan mengonsumsi makanan yang berlemak. Adapun alternatif penyelesaian dari kami, tentunya jika kita mengonsumsi makanan yang berlemak, itu akan sangat membantu zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Akan tetapi, jika terlalu berlebihan akan menimbulkan beragam penyakit, salah satunya diantaranya yaitu kolesterol. Adapun cara untuk mencegah timbulnya penyakit tersebut, ketika kita mengonsumsi makanan yang berlebihan, kita harus menyiapkan ataupun mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Contohnya seperti jus jeruk dan lain-lain yang mengandung vitamin C. Itu akan mampu meredakan kolesterol yang akan terjadi pada tubuh kita. Itulah solusi yang dapat kami diskusikan. Adapun dari kelompok lain ingin mendapatkan solusi, silakan. Ya, kita adalah hasil presentasi dari permasalahan dan alternatif solusi yang ditemukan dari hasil diskusi kelompok mereka. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan solusi atau mau bertanya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 4. Ya, kelompok 1 untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 4, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tadi kan sudah disebutkan bahwa lemak itu ada dua, lemak jenuh dengan lemak yang tidak jenuh. Yang lemak jenuh itu lemak baik atau yang tidak jenuh atau lemak yang tidak baik. Jadi saya akan memberikan pertanyaan. Apa jenis makanan yang mengandung lemak yang paling dibutuhkan oleh tubuh? Ya, jenis makanan yang mengandung lemak yang paling dibutuhkan oleh tubuh. Ya, silakan kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok. Silakan kelompok 4 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, sesuai dengan materi tadi, adapun lemak itu terbagi menjadi dua, lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Sesuai dengan pertanyaannya, lemak apa jenis makanan yang mengandung lemak apa yang sangat diperlukan oleh tubuh? Yaitu lemak jenuh itu seperti susu, telur, daging, mentega, keju. Dan ada juga lemak tak jenuh seperti minyak kedelai, minyak ikan, dan lain-lain. Jelas yang sangat terpengaruh dalam masa pertumbuhan yaitu lemak jenuh. Contohnya seperti susu, ikan, daging, dan telur. Itu merupakan jenis makanan yang mengandung lemak jenuh yang sangat berpengaruh oleh tubuh. Terima kasih. Kita adalah tanggapan dari kelompok 4. Bagaimana? Oke, sudah diterima dari kelompok 1. Mungkin ada lagi tanggapan. Oke, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 4. Sudah tidak ada lagi tanggapannya? Ya. Berarti sekarang Ibu kasih waktu 2 menit. Silahkan buat kesimpulan tentang permasalahan yang kamu temukan tadi dan alternatif solusi yang ditawarkan dari kelompok-kelompok lain untuk ke kelompok kakak kalian. Silakan diskusikan per kelompok untuk membuat kesimpulan dari permasalahan yang kalian dapatkan tadi. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Oke, silakan. Setelah kalian melakukan diskusi kelompok untuk membuat kesimpulan, masing-masing kelompok membacakan hasil kesimpulannya ya per kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 silahkan bacakan hasil kesimpulan yang kalian buat. Silahkan Ibu kasih waktu 2 menit saja ya untuk diskusi kelompoknya kalian. Dengan ya demikian sudah ya, Ibu sudah kasih waktu tadi 2 menit untuk melakukan kesimpulan ya. Sudah selesai semua? Ya. Oke, silakan kelompok 3 membacakan kesimpulannya. Kelompok 3 untuk membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulan diskusi dari kelompok 3 adalah
penting untuk menghasilkan energi agar saat melakukan aktivitas tidak merasa lelah. Jadi sarapan yang sehat adalah sarapan yang ringan, yaitu seperti yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Itulah kelompok 3, kesimpulan dari kelompok 3 tentang permasalahan yang dia temukan. Kita berikan aplaus ya. Kesimpulannya. Kemudian kelompok berapa lagi yang mau? Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kesimpulannya. Silakan. Kemudian belum. Ya, kelompok 1 dulu dah sebelum kelompok 2. Kelompok 1 silakan lakukan presentasi. Kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami mengenai permasalahan yang kami bahas adalah ketika masa pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang sangat menunjang proses pertumbuhan, di mana dalam makanan itu mengandung unsur karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ya, itu adalah hasil kesimpulan dari kelompok 1. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Jadi kesimpulan yang kami dapat, makanan bergizi sangat mempengaruhi berat badan seseorang, sehingga kekurangan makanan yang bergizi dapat menyebabkan seseorang kekurangan gizi. Makanan yang mempengaruhi pertumbuhan berat badan yaitu makanan yang mengandung protein. Baik, terima kasih. Itu adalah hasil kesimpulan dari kelompok 2. Silakan kelompok 4 untuk membacakan kesimpulannya. Nah, adapun kesimpulan yang kami tarik dari presentasi tadi, yaitu dengan mengetahui jenis lemak yang sangat berpengaruh dalam tubuh manusia, terdapat 2 jenis lemak, yaitu lemak jenuh dan tak jenuh. Dari sini kita bisa akan membatasi ataupun mengurangi konsumsi makanan yang berbahaya bagi pertumbuhan. Terima kasih. Kita berikan aplausnya dulu. Itu adalah hasil presentasi dari kesimpulan dari kelompok 4. Ya, seperti Ibu simpulkan lagi sedikit ya. Berarti di dalam proses pencernaan, di dalam proses pencernaan makanan pada manusia, itu konsepnya adalah zat makanan. Kita sebagai makhluk hidup itu membutuhkan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang paling utama adalah karbohidrat, vitamin, lemak, mineral, dan protein. Seperti tadi yang dia katakan adalah permasalahan yang ditemukan kelompok 3. Kenapa mesti sarapan? Ya, wajib sarapan karena kita harus membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas berikutnya kesehariannya. Kemudian presentasi dari kelompok 1, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, ya itu dipengaruhi oleh makanan ya, karena protein, vitamin, lemak itu adalah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Demikian hasil presentasi dari kalian semua, dan Ibu sudah memberikan presentasi. Ya, silakan kalian tuliskan di LKPD. Nanti Ibu mengumpulkan LKPD itu, tulis nama kalian ya di LKPD. Tulis nama kelompoknya jadi LKPD, dan ya demikian adalah kesimpulan dari Ibu materi hari ini. Sudah Ibu sampaikan tadi bahwa zat-zat makanan yang kita perlukan oleh tubuh itu ada 5 itu ya: karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, dan protein. Itu adalah yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, silakan kalian jawab pertanyaan yang di LKPD itu dan jangan lupa tulis nama dari masing-masing kelompok pertanyaan itu. Ibu kasih waktu 2 menit ya, boleh menjawab pertanyaan yang di LKPD, dan nama-nama kalian satu kelompok itu ditulis di situ.
dan dikumpulkan setelah pembelajaran. Sambil kalian mengerjakan LKPD, bagaimana proses pembelajaran hari ini? Baik. Apakah menyenangkan? Oke, bisa Tia, apa yang kau rasakan tentang proses pembelajaran hari ini? Jadi dari proses pembelajaran hari ini saya bisa tahu tentang zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh seperti kayak karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Itu ya bisa tahu zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi proses pembelajaran hari ini tentang sistem pencernaan makanan, subkonsepnya adalah zat makanan. Ya, sudah selesai LKPD-nya, silakan berkumpul. Silakan dikumpul LKPD-nya. Ya, kelompok 3, 2, 1, 4 LKPD-nya. Kelompok 4. Oke, ini adalah kelompok 4 tadi. Dengan LKPD-nya. Ya, kalian sudah mengumpulkan LKPD-nya ya. Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi proses pembelajaran yang kalian lakukan hari ini. Berarti selanjutnya kita membahas tentang sistem pencernaan, yaitu pada subkonsep saluran pencernaan pada manusia. Yang tadi kita bahas adalah zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh ya. Dan pembelajaran berikutnya adalah sistem pencernaan terhadap manusia. Kemudian silakan kerja soal halaman 21 itu nanti dikumpulkan besok. Boleh toh mengumpulkan besok soalnya? Jadi jawabannya Ibu tunggu besok untuk materi berikutnya yang kita bahas, yaitu tentang pencernaan pada manusia. Yaitu yaitu saluran pencernaan makanan pada manusia. Ini adalah zat-zat makanan pada manusia ya kita bahas. Oke, terima kasih dengan proses pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup ya, tadi kan ada doa disampaikan oleh yang laki-laki, sekarang yang perempuan ya, memimpin